Hidup itu kumpulan momen sederhana yang suatu hari nanti akan kita rindukan. Selamat datang tempat di mana kita membahas cerita-cerita kecil yang ternyata punya arti besar. Hujan deras mengguyur atap rumah reyot keluarga Wijaya malam itu. Suara petir menggelegar, seolah ikut meneriakkan nasib buruk yang tengah menimpa keluarga kecil itu. Alesya berdiri di balik pintu dapur. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena ketakutan. Di ruang tamu, terdengar suara bentakan keras. Kalau sampai besok uangnya tidak ada, jangan salahkan aku kalau rumah ini rata dengan tanah. Pak Wijaya, ayah Alesya, hanya bisa menunduk, tubuh kurusnya bergetar, sementara di tangannya tergenggam erat selembar kertas perjanjian hutang yang sudah hampir sobek di sudut-sudutnya. Ibu Alesya menangis tertahan, memegangi lengan suaminya seakan bisa menghentikan segala bencana yang akan datang. Tak ada yang menyangka, usaha kecil-kecilan mereka yang selama ini menjadi sandaran hidup, hancur dalam sekejap setelah kebakaran misterius 3 bulan lalu. Sejak itu, hutang menumpuk, dan bunga yang mencekik leher terus bertambah setiap hari. Begitu pintu rumah membanting keras menandakan kepergian si rentenir, Alesya melangkah masuk. Wajah ayahnya tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam semalam. Ayah! Suara Alesya bergetar, biar aku kerja. Ayah, aku bisa cari uang, kita bisa bayar hutang itu pelan-pelan. Pak Wijaya menatap putrinya, mata tuanya basah oleh air mata. Namun sebelum sempat menjawab, suara ketukan lain terdengar di pintu. Ketukan yang terdengar berat, beda, mengancam. Seorang pria berpakaian jas hitam masuk. Di belakangnya, 2 orang berbadan kekar mengikuti. Tanpa basa-basi, pria itu meletakkan sebuah map tebal di atas meja reyot mereka. Ini, jalan keluarnya, katanya datar. Ada seorang tuan yang bersedia melunasi semua hutang keluarga Anda. Syaratnya sederhana. Alesya menahan napas. Pria itu menatap langsung ke arahnya, seolah sudah tahu siapa korbannya. Syaratnya, anak perempuan Anda harus menikahi putra majikan saya. Hening, yang terdengar hanya suara hujan, seperti ratapan pilu malam itu. Pak Wijaya membuka mulut, mencoba berkata-kata. Namun tak ada suara yang keluar, sementara Alesya berdiri membeku, seakan tanah di bawahnya lenyap, menelan semua harapan dan mimpinya dalam sekejap. Tidak semua orang akan menghakimi kita. Ada banyak orang di luar sana yang bisa melihat kita dengan cara yang berbeda, dan yang terpenting, aku akan selalu di sini untukmu. Ryan menatap Alesya dengan penuh kasih. Terima kasih, Alesya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin menjalani hidup ini tanpamu. Alesya tersenyum, air mata menggenang di matanya. Aku juga, Ryan, aku juga. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan penuh keraguan dan kesulitan, Ryan merasa ada secercah cahaya yang lebih terang, sebuah harapan baru yang memancar dari dalam dirinya. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia tahu bahwa bersama Alesya, mereka akan terus berjalan, tidak peduli seberapa berat langkah mereka. Beberapa bulan setelah pertemuan yang mengubah segalanya, Ryan dan Alesya mulai menemukan ritme dalam hidup mereka. Meskipun masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, ada rasa damai yang mengisi hari-hari mereka. Mereka tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan masa depan yang gelap, tetapi malah semakin percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Di pagi hari yang cerah, Alesya sedang duduk di meja dapur, membaca surat yang baru datang. Ryan, yang sudah terbiasa dengan rutinitas pagi, sedang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Di luar, taman kecil di halaman rumah mereka tampak hijau dan rimbun, seolah mencerminkan suasana hati mereka yang mulai lebih tenang. Ryan, Alesya memanggilnya dengan lembut. Ada kabar baik. Ryan menoleh, mata yang sedikit lelah itu menunjukkan ketertarikan. Kabar baik? Apa itu? Alesya tersenyum, lalu meletakkan surat di meja dan berjalan mendekat. Aku baru saja mendapat tawaran kerja, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain interior. Mereka tertarik dengan portofolio aku dan ingin bertemu untuk membicarakan peluang lebih lanjut. Ryan terdiam sejenak, merenung. Itu luar biasa, Alesya. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk sampai di titik ini.
Alesya mengangguk, sedikit ragu. Aku takut aku tidak bisa menyeimbangkan semuanya. Mengurus pekerjaan baru, mendukungmu. Dan, apakah kita siap untuk perubahan besar ini? Ryan tersenyum, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya. Alesya, kamu sudah melalui begitu banyak untuk sampai di sini. Aku tidak ingin kamu merasa terikat hanya karena aku. Kita akan melalui ini bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Alesya menghela nafas panjang, menatap Ryan dengan penuh cinta. Kamu benar, aku tidak akan mundur karena ketakutanku. Kita akan menghadapi apapun bersama. Beberapa minggu kemudian, Alesya memulai pekerjaan barunya. Meski kadang merasa cemas dan terbebani dengan tanggung jawab baru, ia merasa lebih hidup. Ryan, meskipun tidak bisa bekerja dengan cara yang sama, selalu mendukungnya, membantu merencanakan waktu mereka bersama, dan memberikan semangat dalam setiap langkah yang diambil Alesya. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang megah, lebih tinggi dari rumahnya sendiri. Di dalam, sebuah mansion berdiri angkuh di antara taman-taman terawat sempurna dunia yang terasa asing bagi Alesya. Gadis sederhana dari gang sempit. Pintu besar dibuka oleh seorang pelayan. Silakan masuk, Nona Alesya. Tuan muda sudah menunggu. Alesya menarik napas dalam-dalam. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah rantai tak terlihat melilit pergelangan kakinya. Di ruang utama, dengan jendela-jendela tinggi dan perabotan mahal, di sanalah dia melihatnya untuk pertama kalinya. Ryan Al-Faruqi. Pria itu duduk di kursi roda berlapis kulit hitam. Wajahnya tampan, rahangnya tegas. Namun ada guratan luka dalam di matanya, luka yang lebih dalam dari sekadar ketidakmampuannya berjalan. Mata mereka bertemu. Sejenak waktu seperti berhenti. Namun yang Alesya lihat bukan sambutan hangat. Bukan juga rasa kasihan. Yang ada hanya tatapan dingin, penuh sinisme. Jeti, ini dia gadis yang dibeli ayahku untukku, gumam Ryan, suaranya datar, menghujam tepat ke dada Alesya. Alesya mengepalkan jemarinya erat-erat di balik rok, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin membalas, ingin membela dirinya, tapi suaranya hilang, tenggelam oleh kenyataan pahit. Di mata laki-laki itu, dirinya hanya barang, alat pembayaran hutang. Ryan memutar kursi rodanya mendekat, roda berdecit ringan melintasi lantai marmer. Ia berhenti hanya sejengkal di hadapan Alesya, memandang dari bawah. Kalau kau berharap ada cinta di sini, bisiknya pelan, sinis. Sebaiknya kubunuh harapan itu sekarang juga. Alesya menunduk. Ia tidak datang untuk mencari cinta. Ia datang untuk menebus harga sebuah janji. Ryan menatap Alesya lama, seakan menilai apakah gadis itu cukup kuat untuk tinggal di neraka kecil yang akan ia ciptakan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berkata kering. Pernikahan kita besok. Tak perlu undangan, tak perlu keluarga. Hanya perjanjian, hanya tanda tangan. Hanya dua orang asing yang dipaksa bersatu dalam ikatan tanpa jiwa. Dan untuk pertama kalinya, Alesya sadar kisah hidupnya sudah berubah selamanya. Tidak ada musik, tidak ada karangan bunga, tidak ada tamu yang bersorak bahagia. Pernikahan Alesya dan Ryan berlangsung di ruang tamu megah itu, ruangan yang terlalu besar dan terlalu dingin untuk dua orang yang bahkan tidak saling mengenal. Seorang penghulu sederhana berdiri di depan mereka, membacakan ijab kabul dengan suara berat yang menggema di antara dinding batu marmer. Di sisi kiri, hanya satu saksi, pengacara keluarga Al-Faruqi. Di sisi kanan, tak ada siapa-siapa. Keluarga Alesya tidak diundang. Permintaan Ryan. Tak perlu repot mengundang orang-orang yang hanya akan mengasihaniku, katanya dengan dingin saat itu. Alesya berdiri kaku, mengenakan kebaya putih sederhana, bukan gaun mewah yang sering ia bayangkan dalam mimpi masa kecilnya. Tangannya gemetar saat penghulu menyodorkan pena untuk menandatangani buku nikah. Di sebelahnya, Ryan dengan wajah tanpa ekspresi juga menandatangani. Semuanya berlangsung begitu cepat, begitu hambar. Saat kata sah terucap, Alesya menutup matanya sejenak. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia ambil kembali. Kebebasannya, mimpinya, dirinya sendiri. Ryan menggerakkan kursi rodanya mundur beberapa sentimeter. Ia tidak menoleh, tidak mengucapkan selamat, tidak juga mengulurkan tangan.
Seolah pernikahan ini hanya sebuah transaksi bisnis selesai dan tak perlu dikenang. Pelan-pelan, penghulu pamit. Pengacara keluarga juga pergi setelah memberikan salinan surat nikah, meninggalkan Alessia dan Ryan dalam ruang besar yang terasa hampa. Ryan akhirnya berbicara, suaranya dingin seperti malam yang berangin. Mulai sekarang, kita suami istri, tapi jangan berharap lebih dari sekadar status. Alessia mengangguk pelan. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan mengharapkan apa-apa. Tidak cinta, tidak pengakuan. Malam itu, Alessia tidur di kamar asing di lantai atas. Seorang pelayan wanita mengantarinya ke kamar yang megah, namun terasa seperti penjara mewah. Ia duduk di ranjang berkanopi putih, memandang langit-langit tinggi yang kosong. Di luar jendela, bulan purnama bergelayut di langit, indah namun sendirian, sama seperti dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alessia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, angin berbisik di sela-sela tirai putih yang berkibar pelan di kamar megah itu. Alessia duduk di pinggir ranjang, memeluk kedua lututnya. Gaun pengantin sederhana yang ia kenakan sudah kusut, tetapi ia terlalu lelah untuk peduli. Di balik pintu, langkah roda kursi Ryan terdengar mendekat. Pelan, berirama lambat, seperti derap ketukan palu di lubuk hati Alessia. Pintu terbuka. Ryan muncul, mengenakan kemeja abu-abu yang lengannya tergulung asal. Ia berhenti di ambang pintu, memandang Alessia sekilas bukan dengan kemarahan, bukan juga dengan kelembutan, tapi dengan kehampaan, seolah ia sedang menatap tembok kosong. Alessia bangkit berdiri, gugup, tangannya meremas ujung gaunnya, jantungnya berdegup tak beraturan. Dia istrimu sekarang, bisik suara kecil di hatinya. Tapi apakah ia benar-benar menginginkan seorang istri? Ryan menghela napas, memalingkan wajah. Aku tidak akan menyentuhmu, katanya tiba-tiba, suaranya dingin dan berat. Aku tidak butuh seorang istri, aku hanya butuh membayar hutang keluarga kalian. Alessia mengangkat kepalanya perlahan, menahan air mata yang menggenang. Aku mengerti, jawabnya lirih. Ryan tertawa hambar, suara tawanya pahit, menusuk. Bagus, katanya. Kau bebas menggunakan kamar ini, aku akan tidur di ruanganku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Ryan memutar kursi rodanya pergi. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan Alessia dalam kesunyian yang menusuk. Alessia duduk kembali di ranjang. Ia menatap jari-jarinya yang kurus, melihat cincin pernikahan di sana lingkaran kecil perak yang terasa berat bagai rantai di jiwanya. Air mata akhirnya jatuh, pelan, diam-diam, membasahi gaun putihnya. Bukan karena Ryan memperlakukannya dingin, bukan karena malam pertamanya berjalan begitu sunyi, tapi karena jauh di lubuk hatinya, Alessia tahu, ia bukan hanya kehilangan masa mudanya malam itu, tapi juga kehilangan haknya untuk dicintai. Dan entah kenapa, justru di tengah luka itu, ia merasa hatinya mulai terikat pada sosok lelaki yang juga hancur dan terluka, Ryan Al-Faruqi. Mereka berdua, dua jiwa yang sama-sama patah, terdampar dalam takdir yang mereka tak pernah pilih. Malam pun berlalu, meninggalkan dua orang asing di bawah atap yang sama. Masing-masing dengan luka yang dalam, masing-masing bertanya, sampai kapan aku harus bertahan? Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan seperti bayangan kosong. Alessia menjalani rutinitasnya seperti mesin bangun pagi, sarapan sendiri, berjalan di taman sepi, lalu kembali ke kamar tanpa ada satupun kata dari Ryan. Ryan pun tak jauh berbeda. Ia sibuk di ruang kerjanya, ditemani buku-buku tebal dan secangkir kopi yang selalu dibiarkan dingin. Mereka hidup dalam rumah yang sama, tapi seperti dua roh yang tak saling bersentuhan. Sampai pada suatu sore yang kelabu, semuanya mulai retak. Hari itu hujan turun deras, membasahi taman kecil di belakang mansion. Alessia, yang bosan menatap dinding, memutuskan turun ke taman, berdiri di bawah gerimis tanpa payung. Air hujan membasahi rambut dan wajahnya, tapi Alessia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa bebas. Tidak ada aturan, tidak ada tatapan dingin, hanya hujan dan dirinya. Dari jendela lantai 2, Ryan memperhatikan. Diam-diam, dalam diamnya, ada sesuatu yang mencengkram dadanya. Wajah Alessia yang menengadah ke langit,
dengan mata tertutup dan senyum tipis penuh kesedihan. Seperti seseorang yang sudah menyerahkan seluruh hatinya kepada dunia tanpa meminta balasan. Tanpa sadar, Ryan memutar kursi rodanya keluar. Hujan deras membasahi lantai teras ketika ia berhenti hanya beberapa meter dari Alessia. "Apa yang kau lakukan?" serunya. Suaranya terdengar lebih cemas daripada marah. Alessia menoleh pelan. Rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi ada ketenangan yang aneh di sana. "Aku hanya ingin merasa hidup," jawabnya, hampir berbisik. Ryan terdiam. Jawaban itu menghantam keras ke dalam dirinya, jauh lebih keras dari luka fisik yang membuatnya lumpuh. Dia tahu persis rasanya. Rasa mati di dalam diri saat dunia menganggapmu tak lagi berharga. Sejenak, tak ada yang bergerak di antara mereka. Hanya suara hujan deras membasuh semua luka yang belum sempat diucapkan. Ryan memejamkan matanya sesaat, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Masuklah ke dalam. Kau bisa sakit." Alessia memandangnya lama untuk pertama kalinya. Matanya tidak hanya melihat kebencian di dalam diri Ryan, tapi juga ketakutan. Ketakutan kehilangan. Dengan langkah pelan, Alessia berjalan mendekat. Saat ia lewat di samping Ryan, ia berbisik, "Kalau aku sakit, tidak akan ada yang peduli, kan?" Ryan mengepalkan tangannya. Bibirnya bergetar sedikit, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya mengikuti Alessia masuk ke dalam rumah, membiarkan hujan membasahi dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Ryan berdiri lama di depan pintu kamar Alessia, ingin mengetuk, ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menempelkan dahinya pada pintu kayu itu. Berbisik begitu pelan hingga hanya dia sendiri yang mendengarnya. "Aku peduli, aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya." Hari-hari berlalu perlahan, seperti musim hujan yang tak kunjung usai. Setelah kejadian di bawah hujan itu, sesuatu berubah kecil, hampir tak terlihat, tapi nyata. Ryan, yang dulu membungkus dirinya dalam tembok dingin, mulai menunjukkan retakan kecil. Pagi-pagi, saat Alessia batuk karena kedinginan, ia menemukan secangkir teh hangat di meja nakas kamarnya. Tidak ada catatan, tidak ada pesan, tapi ia tahu itu dari Ryan. Saat makan malam, Ryan tak lagi mengabaikannya sepenuhnya. Kadang, dengan suara pelan, ia bertanya, "Kau butuh sesuatu? Atau makanmu cukup?" Hal-hal kecil, hal-hal yang bagi orang lain mungkin remeh. Tapi bagi Alessia, itu seperti sinar matahari pertama setelah badai panjang. Namun, setiap kali Alessia mencoba mendekat, setiap kali senyumnya mulai muncul, Ryan mundur lagi, bersembunyi di balik sikap dinginnya. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang melarangnya untuk bahagia. Suatu malam, Alessia memberanikan diri membawa secangkir kopi ke ruang kerja Ryan. Ia mengetuk pelan. "Masuk," terdengar suara dalam dari dalam. Alessia masuk, mendapati Ryan sendirian di bawah cahaya lampu meja, dikelilingi buku-buku hukum dan dokumen berat. Ia berjalan pelan, meletakkan cangkir di meja. "Kau terlihat lelah," katanya. Suaranya selembut bisikan angin. Ryan menoleh, menatapnya lama. "Aku baik-baik saja," jawabnya kaku. Alessia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang gadis yang belajar menerima sedikit kehangatan, sekecil apapun. Ryan menggenggam gagang cangkir dengan susah payah. Gerakan tangannya kaku. Alessia segera sadar, dan sebelum bisa berpikir, ia meraih cangkir itu dan membantunya memegangnya lebih stabil. Sentuhan tangan Alessia pada kulit Ryan membuat jantung keduanya berdetak lebih cepat. Ryan mendongak, menatap Alessia kali ini tanpa sinisme, tanpa ejekan. Ada sesuatu di mata mereka, sesuatu yang rapuh, menakutkan, tapi juga menenangkan. Untuk pertama kalinya, mereka saling melihat, saling benar-benar melihat. Namun sebelum Alessia bisa berbicara, Ryan menarik tangannya cepat-cepat, memalingkan wajah. "Jangan terlalu baik padaku," bisiknya. Suara itu penuh luka, seolah menyimpan beban bertahun-tahun. Alessia berdiri diam. Ia tahu, ia belum diizinkan masuk lebih jauh. Tapi ia juga tahu, dinding itu, perlahan, sangat perlahan, mulai runtuh. Dan mungkin, hanya mungkin, di balik keruntuhan itu ada sebuah hati. Hati yang selama ini terkunci rapat,
menunggu seseorang cukup berani untuk mengetuk. Malam itu, langit kota diguyur hujan deras, seperti ingin menenggelamkan seluruh dunia dalam kesedihan. Alesha tidak bisa tidur. Sejak pertemuan singkat di ruang kerja Ryan, pikirannya terus dipenuhi wajah laki-laki itu. Wajah yang keras, dingin, tapi kadang menampakkan kesedihan yang begitu dalam. Rasa penasaran menuntunnya. Diam-diam, ia melangkah keluar dari kamarnya, menyusuri lorong panjang menuju ruang kerja Ryan. Pintunya terbuka sedikit. Cahaya temaram lampu meja membanjiri lorong gelap. Alesha mengintip dan melihat Ryan sendirian, duduk membelakangi pintu, membungkuk di atas meja. Kepalanya tertunduk, tangan kanannya mencengkeram sebuah bingkai foto. Rasa bersalah melanda Alesha. Tapi ia tidak berbalik. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuatnya terpaku. Ryan bergumam, suaranya hampir tak terdengar. Maaf, aku gagal. Maaf, Alesha menggenggam dadanya sendiri, seolah ikut merasakan rasa sakit yang merembas dari tubuh Ryan. Pelan-pelan, ia mengetuk pintu. Ryan menoleh, terkejut, buru-buru menyembunyikan bingkai foto itu di bawah tumpukan kertas. Ada apa? Tanyanya tajam, berusaha menyembunyikan ketelanjangan emosinya. Alesha ragu sejenak, lalu mendekat. Aku hanya tidak bisa tidur, katanya jujur. Ryan memejamkan mata, menghela napas berat. Untuk beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Alesha berdiri kaku di depan mejanya, lalu melihat sekilas foto yang Ryan sembunyikan. Dia bisa melihat sedikit. Seorang wanita muda berambut panjang, tersenyum dalam pelukan Ryan yang masih berdiri, penuh kehidupan. Siapa dia? Ryan membuka matanya, melihat Alesha yang memandang foto itu. Tidak perlu pura-pura tidak penasaran, katanya dingin. Alesha menunduk, malu. Ryan mengambil napas panjang, suaranya terdengar lebih rapuh daripada biasanya. Dia? Tunanganku. Dulu. Alesha mendongak, terkejut. Ryan menggerakkan kursi rodanya, memutar menghadap jendela. Namanya Nair. Kami bertunangan sebelum semua ini. Ia mengangkat tangannya, menunjuk tubuhnya yang lumpuh dengan gerakan penuh getir. Kami merencanakan hidup bersama, rumah kecil, anak-anak, kebahagiaan sederhana. Suaranya pecah di akhir kalimat. Alesha menahan napas, takut mengganggu. Ryan tertawa hambar, suara yang penuh kebencian pada dirinya sendiri. Setelah kecelakaan itu, dia pergi, tidak tahan melihatku seperti ini, katanya dia mencintaiku, tapi kenyataannya, tidak ada yang mau mencintai pecundang di kursi roda. Alesha merasakan sesuatu yang panas mengalir di tenggorokannya. Bukan hanya simpati tapi rasa sakit yang begitu dalam, seolah sebagian lukanya ikut mengiris dirinya juga. Aku mengerti, bisik Alesha akhirnya, air mata menggenang di matanya. Ryan menoleh, menatapnya lama, seolah mencoba mencari kebohongan dalam kata-katanya. Tapi yang ia lihat hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, Ryan merasa ketakutannya mungkin salah. Mungkin tidak semua orang akan meninggalkannya. Malam itu, mereka tidak banyak berbicara lagi. Tapi sesuatu telah berubah. Alesha tahu luka Ryan sekarang. Dan Ryan tahu, Alesha tidak takut pada lukanya. Mereka masih jauh dari kata sembuh. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, luka itu terbuka. Dan ada seseorang yang mau tetap tinggal. Hari itu, cuaca cerah, tapi Alesha merasa seperti ada kabut tipis yang mengelilingi hatinya, seperti sebuah perasaan yang perlahan mulai terbentuk, meski ia tahu itu bisa menyakitkan. Setelah percakapan malam itu, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan. Ryan masih seperti biasanya, pendiam, tertutup, tapi Alesha merasa ada yang berbeda, ada sebuah perubahan kecil, yang membuatnya yakin bahwa tidak semuanya hilang dari diri laki-laki itu. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Pagi itu, ia mempersiapkan sarapan di dapur bukan karena ia merasa itu kewajiban, tetapi karena ia ingin memberikan sesuatu yang tulus, meskipun hanya sebuah sarapan sederhana. Ketika Ryan memasuki dapur, ia terkejut melihat meja yang sudah terhidang dengan berbagai hidangan. Apa yang kau lakukan? Tanya Ryan, sedikit bingung. Alesha tersenyum lembut,
meski ada rasa cemas di dalam hatinya. Sarapan, jawabnya, lalu melanjutkan, aku tahu ini bukan apa-apa, tapi aku hanya ingin mencoba membuat sesuatu. Ryan menatapnya sejenak, mata gelap itu penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Biasanya, ia menghindari semua jenis interaksi yang bisa membuatnya merasa lebih lemah. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tergoda untuk mencoba berinteraksi. Terima kasih, ujarnya singkat, kemudian duduk di kursi yang sudah disiapkan. Alesha duduk di depan meja, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Mereka makan dalam keheningan, hanya suara sendok yang berbunyi pelan di piring. Namun, Alesha bisa merasakan ada yang berbeda. Ada ketenangan yang datang dari Ryan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesekali, mata Ryan melirik ke arah Alesha, seolah sedang menimbang sesuatu yang besar. Alesha merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Takut jika ia melakukan kesalahan. Setelah makan, mereka duduk di sana lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata-kata, tetapi keduanya merasa kehadiran satu sama lain lebih kuat daripada sebelumnya. Alesha akhirnya memberanikan diri. Ia menatap Ryan, yang sedang memainkan ujung sendoknya dengan gelisah. Ryan, ia memulai pelan, apa kau pernah berpikir tentang masa depan? Ryan menatapnya sekilas. Wajahnya yang keras seolah mengeras lebih dalam. Selalu, tapi masa depan seperti mimpi buruk bagi orang sepertiku? Jawabnya, suara yang lebih rendah dari biasanya. Alesha menelan ludahnya. Hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Mungkin masa depan itu berbeda dari yang kita bayangkan, jawabnya dengan lembut. Tapi aku percaya ada jalan. Jalan yang bisa kita jalani bersama. Ryan menatapnya. Sedikit terkejut dengan kalimat itu, ia ingin berkata sesuatu. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Kenapa? Tanya Ryan akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Alesha menatapnya penuh pengertian. Karena aku ingin berusaha, Ryan. Aku tahu kamu merasa terperangkap dalam dirimu sendiri, tapi aku tidak ingin kamu merasakan kesepian itu sendirian. Aku ingin ada di sini. Jika kamu mau, Ryan tidak berkata apa-apa. Hanya matanya yang menunjukkan kegelisahan, seolah pikirannya berputar cepat, mencoba mencerna kata-kata Alesha. Alesha menunduk, takut jika ia telah mengatakan terlalu banyak. Tapi sebelum ia bisa menarik diri, Ryan mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan Alesha. Sentuhan itu lembut, namun cukup untuk membuat keduanya terhenti sejenak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu, katanya pelan. Tapi, aku tidak ingin kamu pergi. Alesha menatapnya, merasa air mata menggenang di matanya. Aku tidak akan pergi. Bisiknya, aku tidak akan pergi. Hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang selama ini terpendam, yang tampaknya tak akan pernah keluar, perlahan mulai mengalir, meskipun mereka berdua masih sangat takut untuk mengakui bahwa hati mereka perlahan mulai berbicara. Pagi itu, rumah besar yang sunyi terasa lebih cerah. Tidak ada perubahan besar. Ryan masih di kursi roda, Alesha masih menjalani rutinitas harian dengan kesabaran, tapi ada yang berbeda, hal yang tak bisa disangkal. Sesuatu yang mulai berkembang di antara mereka. Hari-hari berjalan dengan lembut, penuh dengan percakapan singkat namun penuh arti, tatapan yang saling mengerti, dan kebersamaan yang perlahan terjalin meski masih ada jarak yang tak bisa sepenuhnya dijembatani. Tapi kehidupan, seperti yang mereka tahu, selalu penuh dengan kejutan yang tak terduga. Malam itu, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Alesha duduk di ruang tamu, membaca buku dengan lampu temaram yang menyinari halaman-halaman itu. Namun, meskipun ia sibuk, pikirannya terus berkelana pada sosok di ruang sebelah Ryan. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang berbeda dari Ryan. Ia lebih sering diam, jarang berbicara. Hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Namun ia tak ingin membebani Alesha dengan masalahnya. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka mengejutkan Alesha. Ryan muncul dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ada apa? Alesha berdiri cepat, mendekatinya. Ryan,
Kau tampak tidak enak badan. Ryan mengangkat tangan, memberikan isyarat agar Alessia tidak khawatir. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, katanya pelan, wajahnya cemas. Alessia menatapnya tajam, hati mulai berdebar lebih cepat. Apakah ada yang salah? Ryan menggigit bibir, sepertinya berjuang untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Aku harus pergi. Akhirnya Ryan mengucapkan kata-kata itu, seolah menghempaskan beban yang lama terpendam. Alessia terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir yang menyambar langit gelap. Apa maksudmu? Kenapa? Ryan menghela napas berat. Matanya tertutup sejenak. Ada kesempatan untukku. Sebuah pengobatan baru yang bisa mengembalikan kemampuanku berjalan. Tapi itu di luar negeri. Aku harus pergi, Alessia. Aku tidak ingin kamu terikat padaku. Alessia merasa dunia seakan berhenti berputar. Seluruh tubuhnya seperti beku. Ryan, kau tidak bisa pergi. Aku sudah mulai belajar mencintaimu, kata Alessia dengan suara bergetar. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Jangan tinggalkan aku. Ryan menunduk, wajahnya penuh penderitaan. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin kau terperangkap dalam masa lalu yang gelap ini. Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama. Kau berhak bahagia, Alessia. Alessia memegangi bahunya. Takut jika ia kehilangan pijakannya. Tapi aku bahagia, Ryan. Aku bahagia dengan caramu, meski itu tidak sempurna. Aku tidak peduli apakah kau bisa berjalan atau tidak. Aku hanya ingin bersamamu. Ryan meremas kursi rodanya. Matanya memerah. Aku terlalu rusak untukmu, katanya dengan suara serak. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, seseorang yang bisa memberikanmu kehidupan yang normal, bukan seseorang yang terperangkap dalam kursi roda ini. Alessia menunduk, hatinya pecah. Ryan, kamu tidak mengerti. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan semua kekuranganmu, dengan semua yang kamu anggap rusak. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya ingin kamu di sini, di sampingku. Ada keheningan yang mencekam. Ryan menatap Alessia dengan tatapan yang penuh ketakutan. Seolah dia takut jika ia menerima cinta itu, ia akan menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka bangun. Alessia menggenggam tangannya dengan lembut. Apa yang terjadi pada kita tidak bisa diprediksi, Ryan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tidak akan pernah menyesali setiap detik yang aku habiskan bersamamu. Ryan menatap tangan Alessia yang menggenggamnya, air matanya menetes perlahan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan. Dan untuk pertama kalinya, Ryan membuka hatinya sepenuhnya. Jika aku pergi, katanya dengan suara patah, aku akan selalu mencintamu, Alessia. Bahkan jika aku tidak bisa berada di sisimu, hatiku akan selalu milikmu. Alessia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Kita tidak tahu masa depan, Ryan, tapi kita bisa memilih untuk menghadapi masa sekarang bersama. Untuk beberapa detik, hanya hujan yang terdengar, jatuh membasahi dunia di luar. Tapi di dalam rumah itu, ada cahaya yang mulai menerangi hati mereka, meski perlahan. Hari-hari setelah percakapan malam itu terasa sangat berbeda. Alessia tidak bisa menahan pikirannya dari Ryan. Di satu sisi, ia tahu betapa besar perjuangan yang harus dilakukan Ryan untuk kembali berjalan, untuk meraih mimpi yang dulu pernah ada. Ryan mungkin tidak bisa berjalan seperti dulu, tetapi bersama Alessia, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Malam itu, mereka tidak berkata banyak lagi. Namun, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, keduanya merasa bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Hari setelah keputusan besar itu mulai membawa perubahan. Ryan memilih untuk tetap tinggal, berusaha menerima kenyataan baru dalam hidupnya, sebuah kenyataan yang penuh ketidakpastian. Namun dipenuhi dengan harapan yang baru. Alessia, dengan kesabaran dan ketulusan yang luar biasa, menjadi sumber kekuatan baginya. Mereka mulai menjalani hidup bersama. Meski langkah mereka terasa lambat dan penuh hambatan, mereka menghadapi tantangan-tantangan kecil yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Ryan belajar beradaptasi dengan keterbatasan fisiknya, sementara Alessia belajar untuk memberikan dukungan tanpa meremehkan perjuangan Ryan.
Di pagi hari, Alicia bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua. Ryan duduk di meja, menatapnya dengan senyum tipis yang jarang terlihat. Alicia tersenyum kembali, meskipun hatinya masih terombang-ambing. Kebahagiaan mereka terasa tertunda, seperti sebuah kisah yang belum selesai. Tetapi ia tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah yang lebih baik. "Bagaimana tidurmu malam ini?" tanya Alicia, membawa secangkir teh hangat ke meja. Ryan mengangguk pelan, meskipun wajahnya tampak lelah. "Cukup baik," jawabnya. "Aku masih harus beradaptasi dengan semuanya." Alicia duduk di hadapannya, menatapnya dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan membuatnya lebih mudah, sedikit demi sedikit." Ryan menatap Alicia dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu sabar," katanya. Suaranya penuh keheranan. Aku merasa tidak layak." Alicia menggenggam tangannya dengan lembut. "Jangan pernah berpikir seperti itu, Ryan. Kita semua layak dicintai, bahkan dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Aku tidak peduli dengan masa lalu atau apa yang terjadi padamu. Aku hanya peduli dengan siapa kamu sekarang." Ryan menunduk, merasa hati yang dingin dan tertutup mulai mencair. Aku masih takut," katanya dengan suara pelan. "Takut aku akan menyakitimu. Takut aku akan mengecewakanmu." Alicia menggerakkan kursi lebih dekat, menatapnya dengan penuh kasih. "Kita semua punya ketakutan, Ryan. Tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai jika kita terus lari dari ketakutan itu." Mereka duduk diam sejenak, saling menatap dengan perasaan yang saling berbicara meskipun tanpa kata-kata. Namun, di dalam hati mereka berdua, ada sebuah pemahaman yang mulai tumbuh. Mereka akan saling berjuang, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, mereka mulai menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Tertawa bersama saat sarapan, berbicara tentang impian-impian kecil mereka. Bahkan saat-saat ketika Ryan merasa frustrasi dan Alicia hanya bisa duduk di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Suatu hari, setelah beberapa bulan berjuang bersama, Alicia mengajaknya untuk keluar, berjalan-jalan di taman kota. Ryan ragu pada awalnya, merasa tidak nyaman berada di tempat umum, tetapi Alicia memaksanya untuk mencoba. Di taman itu, di bawah sinar matahari yang lembut, mereka berjalan bersama, meskipun langkah Ryan terasa lebih lambat. Alicia menggenggam tangan Ryan erat, mendukungnya saat ia merasa lelah, tetapi tidak pernah mengeluh. "Kadang-kadang, aku merasa seperti dunia ini terlalu berat untuk kita hadapi," kata Ryan, menatap langit biru yang cerah. "Tapi kamu selalu ada di sini, memberi aku kekuatan. Itu lebih dari apa yang bisa aku harapkan." Alicia tersenyum, matanya bersinar. "Kita mungkin tidak punya segalanya, Ryan, tapi kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup." Mereka berhenti di tengah taman, di bawah pohon besar, dan duduk di bangku. Ryan memandang Alicia dengan tatapan yang lebih lembut daripada sebelumnya, lebih dalam, lebih penuh makna. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikanmu kebahagiaan yang sempurna," katanya dengan suara pelan. "Tapi aku berjanji aku akan berusaha untuk kita." Alicia menatapnya dengan penuh rasa cinta. "Kebahagiaan itu bukan tentang kesempurnaan, Ryan. Itu tentang menemukan kebahagiaan dalam perjalanan kita. Meskipun ada banyak luka dan kesulitan." Mereka saling menatap, dan dalam diam itu, Alicia tahu bahwa mereka telah menemukan sebuah kebahagiaan yang tak terduga, sebuah kebahagiaan yang tertunda. Namun akhirnya mereka temukan dalam kebersamaan mereka. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun sesuatu yang tak terduga mulai menguji mereka. Seiring berjalannya waktu, Ryan semakin merasa bahwa dirinya bukan hanya terbatas oleh fisiknya, tetapi juga oleh dunia di sekitarnya. Dunia yang seringkali tidak memberikan ruang bagi mereka yang dianggap berbeda, terutama dunia sosial yang terkadang sangat keras terhadap mereka yang dianggap tidak sempurna. Di suatu pagi, ketika Alicia sedang menyiapkan sarapan, Ryan duduk di kursi roda, tatapannya kosong, seolah melamun jauh. Alicia menatapnya dengan cemas, merasakan ada sesuatu yang mengganja. "Ryan,
Suara Alesya pelan, mencoba menyentuh pundaknya. Kamu tidak seperti biasanya, ada yang mengganggumu. Ryan menoleh, matanya terlihat lelah dan penuh beban. Alesya, katanya dengan suara pelan, aku merasa seperti aku hanya menjadi beban bagimu. Semua orang di luar sana pasti melihat kita seperti itu. Aku merasa tidak ada harapan lagi. Alesya duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Ryan, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak menjadi beban bagiku. Aku memilih untuk bersamamu bukan karena terpaksa, tetapi karena aku mencintamu. Tidak ada yang perlu diubah. Ryan menunduk, mata kelamnya penuh keraguan. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa memberikan apa-apa untukmu? Aku tidak bisa memberimu masa depan yang sempurna. Aku merasa terjebak dalam kegelapan ini. Alesya mengelus punggungnya, berusaha menenangkan. Ryan, hidup ini tidak pernah tentang kesempurnaan. Semua orang memiliki ketidakpastian dan ketakutannya sendiri. Aku memilih untuk menghadapi semua itu denganmu. Meskipun itu tidak mudah. Cinta kita bukan tentang memberi, tetapi tentang saling menerima apa adanya. Ryan terdiam. Perkataan Alesya menggetarkan hatinya, tetapi keraguan dalam dirinya masih mengganjal. Ia merasa terpenjara dalam keterbatasannya. Sebuah perasaan yang tidak mudah dihilangkan meski Alesya selalu ada di sampingnya. Pada suatu hari, Ryan menerima undangan dari seorang teman lama. Seorang sahabat yang dulunya dekat dengannya sebelum kecelakaan itu terjadi. Temannya mengundangnya untuk bertemu. Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran Ryan, ia merasa canggung. Teman-temannya pasti sudah melupakan dirinya. Mereka akan melihatnya sebagai seseorang yang tidak lengkap. Seorang pria yang terperangkap dalam ketidakmampuan. Namun Alesya, dengan penuh keyakinan, membujuknya. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Mereka adalah temanmu. Dan mereka akan menerima siapa kamu sekarang. Jangan takut untuk menunjukkan siapa kamu. Dengan berat hati, Ryan akhirnya setuju untuk pergi. Mereka tiba di kafe tempat teman-temannya berkumpul. Beberapa wajah yang dulu dikenal kini tampak asing, penuh dengan kecanggungan. Ryan merasakan ketegangan di udara. Saat teman-temannya melihatnya, ada rasa hening yang sempat menguasai ruang itu. Tetapi tak lama kemudian, seseorang berdiri dan menyapanya. Ryan, suara itu familiar, penuh kehangatan. Aku tidak percaya ini kamu. Sudah lama kita tidak bertemu. Ryan mengangkat wajahnya, dan di sana, di hadapannya, berdiri sahabat lamanya, Rudy. Rudy menatapnya dengan tatapan yang penuh perhatian. Bukan seperti yang ia bayangkan sebelumnya penuh rasa kasihan atau penghindaran. Tidak, Rudy tampak tulus. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata Rudy, mengulurkan tangan. Ryan merasa gugup, namun akhirnya ia menggenggam tangan Rudy dengan perlahan. Merasa ada secercah harapan. Mungkin, dunia di luar sana tidak sepenuhnya keras dan penuh penolakan seperti yang ia bayangkan. Teman-temannya mulai mengerumuni, menyapa dengan hangat. Mereka tidak melihatnya dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa hormat dan perhatian yang wajar. Ryan merasa seolah beban yang selama ini ia rasakan mulai terangkat sedikit demi sedikit. Malam itu, saat mereka kembali pulang, Alesya melihat perubahan di wajah Ryan. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Ryan tersenyum, sedikit lebih ringan. Mungkin aku salah. Mungkin dunia ini tidak seburuk yang aku kira. Alesya menggenggam tangannya erat. Kita hanya perlu memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk merasakan dunia yang sebenarnya. Ryan, tidak semua orang akan menghakimi kita. Ada banyak orang di luar sana yang bisa melihat kita dengan cara yang berbeda. Dan yang terpenting, aku akan selalu di sini untukmu. Ryan menatap Alesya dengan penuh kasih. Terima kasih, Alesya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin menjalani hidup ini tanpamu. Alesya tersenyum, air mata menggenang di matanya. Aku juga, Ryan, aku juga. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan penuh keraguan dan kesulitan, Ryan merasa ada secercah cahaya yang lebih terang, sebuah harapan baru yang memancar dari dalam dirinya. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia tahu bahwa bersama Alesya, mereka akan terus berjalan, tidak peduli seberapa berat langkah mereka.
Beberapa bulan setelah pertemuan yang mengubah segalanya, Ryan dan Alessia mulai menemukan ritme dalam hidup mereka. Meskipun masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, ada rasa damai yang mengisi hari-hari mereka. Mereka tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan masa depan yang gelap, tetapi malah semakin percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Di pagi hari yang cerah, Alessia sedang duduk di meja dapur, membaca surat yang baru datang. Ryan, yang sudah terbiasa dengan rutinitas pagi, sedang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Di luar, taman kecil di halaman rumah mereka tampak hijau dan rimbun, seolah mencerminkan suasana hati mereka yang mulai lebih tenang. Ryan, Alessia memanggilnya dengan lembut. Ada kabar baik. Ryan menoleh, mata yang sedikit lelah itu menunjukkan ketertarikan. Kabar baik. Apa itu? Alessia tersenyum, lalu meletakkan surat di meja dan berjalan mendekat. Aku baru saja mendapat tawaran kerja, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain interior. Mereka tertarik dengan portofolio aku dan ingin bertemu untuk membicarakan peluang lebih lanjut. Ryan terdiam sejenak, merenung. Itu luar biasa, Alessia. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk sampai di titik ini. Alessia mengangguk, sedikit ragu. Aku takut aku tidak bisa menyeimbangkan semuanya. Mengurus pekerjaan baru, mendukungmu. Dan, apakah kita siap untuk perubahan besar ini? Ryan tersenyum, meskipun masih ada keraguan dalam dirinya. Alessia, kamu sudah melalui begitu banyak untuk sampai di sini. Aku tidak ingin kamu merasa terikat hanya karena aku. Kita akan melalui ini bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Alessia menghela nafas panjang, menatap Ryan dengan penuh cinta. Kamu benar, aku tidak akan mundur karena ketakutanku. Kita akan menghadapi apapun bersama. Beberapa minggu kemudian, Alessia memulai pekerjaan barunya. Meski kadang merasa cemas dan terbebani dengan tanggung jawab baru, ia merasa lebih hidup. Ryan, meskipun tidak bisa bekerja dengan cara yang sama, selalu mendukungnya. Malam itu, setelah seharian bekerja, Alessia pulang ke rumah dan menemukan Ryan di ruang tamu, sedang mengerjakan beberapa rencana kecil untuk proyek yang mereka impikan bersama. Meskipun Ryan tidak bisa bergerak bebas seperti dulu, semangatnya tidak pernah padam. Bagaimana harimu? Tanya Ryan, matanya bersinar dengan antusiasme yang menghangatkan hati Alessia. Alessia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Itu luar biasa, Ryan. Aku merasa seperti aku benar-benar bergerak maju. Tapi aku juga merindukan waktu kita bersama. Ryan mengangguk, mengerti perasaan Alessia. Aku juga. Aku ingin melihatmu bahagia, Alessia. Itu lebih penting dari apapun. Mereka duduk bersama, berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang ingin mereka ciptakan bersama. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka tahu bahwa cinta mereka akan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak terhentikan. Sementara itu, di luar rumah mereka, dunia yang lebih luas mulai menawarkan peluang baru. Alessia menerima lebih banyak proyek, dan meskipun kesibukannya meningkat, ia belajar untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Ryan, dengan segala keterbatasannya, mulai terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas. Ia menemukan cara untuk berkontribusi, meski dalam kapasitas yang berbeda. Suatu hari, Alessia menerima tawaran besar sebuah proyek besar yang akan membawa namanya lebih dikenal di industri desain interior. Namun, proyek itu mengharuskan ia bepergian keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Alessia merasa cemas meninggalkan Ryan, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk masa depan mereka. Ryan, aku mendapat tawaran besar, kata Alessia. Dengan suara yang penuh keraguan, aku harus pergi selama beberapa minggu untuk mengerjakan proyek ini. Aku takut meninggalkanmu. Ryan menatapnya dengan penuh kasih. Alessia, aku tahu ini penting untukmu. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Aku akan baik-baik saja di sini. Alessia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Aku takut aku akan melupakanmu, atau kita akan kehilangan ikatan kita. Ryan menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita tidak akan pernah kehilangan ikatan itu. Cinta kita lebih kuat dari jarak.
Aku tahu kita akan selalu bersama, meskipun ada waktu yang memisahkan. Malam itu, sebelum Alessia berangkat keluar kota, mereka duduk di balkon rumah mereka, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka tahu satu hal. Perjalanan mereka belum selesai, dan selama mereka bersama, tak ada hal yang tidak bisa mereka atasi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun kesibukan Alessia semakin meningkat dengan proyek besar yang terus berkembang, hubungan mereka semakin kuat. Ryan mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka, belajar untuk mengatasi rasa kesepian yang kadang datang, dan menemukan cara untuk merasa lebih berarti meskipun dengan keterbatasannya. Sementara itu, Alessia bekerja keras, namun di setiap kesempatan, ia selalu menyempatkan diri untuk menelepon Ryan, berbicara tentang hari-harinya, berbagi cerita, dan mendengar kisah-kisah kecil dari Ryan yang selalu menguatkan. Namun, suatu hari, setelah beberapa minggu perjalanan Alessia, ia merasa rindu yang mendalam untuk Ryan. Kesehatan emosionalnya sedikit terguncang oleh jauh dari rumah, meskipun ia tahu ini adalah langkah besar untuk masa depan mereka. Di suatu sore, Alessia pulang setelah hampir sebulan berada di luar kota. Begitu ia memasuki rumah mereka, sebuah rasa hangat langsung menyelimuti hatinya. Rumah itu terasa lebih hidup dengan sentuhan kecil yang Ryan lakukan selama ia pergi, tanaman yang ia rawat, meja yang selalu rapi, dan berbagai pernak-pernik yang mereka pilih bersama. Ryan sedang duduk di kursi roda, menatap layar laptopnya. Tapi ketika mendengar pintu terbuka, ia langsung menoleh. Senyum di wajahnya muncul begitu murni, seperti cahaya yang menyinari wajahnya setelah sekian lama. Alessia tersenyum lega. "Aku pulang," katanya dengan suara bergetar, masih membawa kelelahan perjalanan panjang. Ryan tertawa lembut, dan meskipun ia tidak bisa berjalan untuk menyambutnya, ia merentangkan tangan dan mengisyaratkan Alessia untuk datang mendekat. Alessia duduk di sampingnya, merangkulnya erat. "Aku merindukanmu," katanya dengan lembut, suara serak karena kelelahan, tetapi juga penuh kehangatan. Ryan memeluknya balik, merasakan kehadirannya yang kembali mengisi kekosongan yang sempat ia rasakan. "Aku juga merindukanmu. Tapi aku bangga pada kamu, Alessia. Kamu telah melakukan banyak hal hebat." Alessia menatapnya, merasakan cintanya yang semakin mendalam. "Kamu benar. Semua ini untuk kita. Kita akan terus berjalan bersama, Ryan." Malam itu, mereka berbicara banyak hal, mengungkapkan perasaan yang terpendam. Alessia menceritakan betapa ia merasa cemas selama perjalanannya, betapa beratnya ia harus meninggalkan Ryan, meskipun itu adalah kesempatan besar. Ryan mendengarkan dengan seksama, dan tanpa berkata-kata, ia menggenggam tangan Alessia dengan penuh pengertian. Kehidupan mereka berlanjut, dan meskipun ada banyak hal yang harus disesuaikan, keduanya semakin merasa saling terikat. Alessia menyelesaikan proyek besar dengan sukses, dan rayuan atas karyanya datang dari berbagai pihak. Tetapi di balik semua keberhasilan itu, yang paling penting bagi Alessia adalah bagaimana ia selalu merasa ada rumah yang menunggunya, rumah yang dibangun dari cinta dan saling pengertian. Di sisi lain, Ryan merasa semakin yakin bahwa meskipun hidupnya tidak sempurna, ia masih memiliki tujuan yang besar dalam hidup untuk mendukung Alessia, untuk terus berjuang bersama dalam setiap langkah, tak peduli seberapa besar tantangan yang mereka hadapi. Pada suatu malam, mereka duduk bersama di teras rumah mereka, menikmati udara malam yang tenang. Bintang-bintang di langit seolah menjadi saksi dari perjalanan panjang mereka. Perjalanan yang penuh liku, namun penuh dengan harapan yang tak pernah padam. Alessia, Ryan memulai percakapan, matanya menatap jauh ke depan. "Aku tahu kita masih banyak hal yang harus atasi, tapi aku merasa seperti kita sedang menuju ke tempat yang tepat, bersama." Alessia menatapnya. Matanya penuh dengan rasa cinta dan kedalaman. "Kita sudah berjalan sejauh ini, Ryan. Apapun yang datang ke depan, kita akan terus berjalan. Aku akan selalu ada di sini, denganmu." Ryan tersenyum, merasakan kedamaian yang mendalam di hatinya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin setiap langkah kita diambil bersama, tidak peduli apa yang terjadi." Mereka duduk diam, menikmati kebersamaan mereka,
merasa kuat karena satu sama lain. Tidak ada lagi keraguan yang membayangi mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang datang, mereka bisa menghadapinya bersama. Malam itu terasa berbeda. Hujan turun dengan deras di luar rumah mereka. Tetapi di dalamnya, ada kehangatan yang mengalir dalam setiap sudut ruang. Ryan duduk di kursi roda, menatap jendela yang kabur oleh hujan. Alessia duduk di dekatnya, melihatnya dengan penuh perhatian. "Ryan," kata Alessia lembut, "aku berpikir tentang masa depan kita. Tentang impian yang belum tercapai." Ryan menoleh, sedikit bingung. "Masa depan? Apa yang kamu maksud?" Alessia menggenggam tangannya. Matanya bersinar dengan semangat. "Aku ingin kita memiliki lebih dari sekadar hidup yang nyaman. Aku ingin kita membangun sesuatu yang besar bersama. Sesuatu yang bisa kita banggakan." Ryan terdiam, merenung. "Apa yang kamu pikirkan, Alessia?" Alessia menarik napas dalam-dalam, seolah menyiapkan dirinya untuk mengungkapkan sesuatu yang besar. "Aku ingin kita memulai sebuah yayasan. Sebuah tempat untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan, yang merasa terpinggirkan. Untuk mendapatkan kesempatan yang sama, aku ingin memberi mereka ruang untuk bermimpi, seperti kita." Ryan terkejut, namun dalam hatinya, ia merasakan getaran semangat yang menyala. "Itu ide yang luar biasa, tapi apakah kita bisa?" Alessia tersenyum, meskipun ada kekhawatiran di matanya. "Aku tahu itu tidak mudah, Ryan, tapi aku percaya kita bisa melakukannya. Kita memiliki pengalaman. Kita tahu betapa sulitnya menghadapi dunia ini dengan keterbatasan. Kita bisa memberi mereka harapan, dan kita bisa memulai itu sekarang." Ryan menatapnya. Matanya penuh keyakinan. "Jika itu yang kamu inginkan, maka aku akan selalu mendukungmu. Kita akan membangun yayasan itu bersama. Aku yakin ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa." Alessia tersenyum, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Ryan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah melakukannya sendirian. Kita akan melakukannya bersama." Beberapa bulan kemudian, Ryan dan Alessia mulai mewujudkan impian mereka. Mereka bekerja keras untuk mempersiapkan yayasan tersebut, mencari dana, menghubungi orang-orang yang peduli, dan berusaha membangun sebuah jaringan yang mendukung tujuan mereka. Selama proses itu, mereka berdua belajar banyak hal tentang kekuatan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana hidup ini tidak hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang memberi kepada orang lain. Hari pertama yayasan mereka dibuka. Alessia dan Ryan berdiri bersama di depan gedung yang baru saja mereka sewa. Mereka memotong pita dengan penuh haru, dan meskipun ada rasa cemas tentang bagaimana masa depan akan berjalan, mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar yang mereka ambil bersama. "Alessia," kata Ryan dengan suara penuh rasa syukur, "aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di sini. Tapi aku bangga bisa berada di sisimu dalam setiap langkah ini." Alessia tersenyum, menyandarkan kepalanya pada bahu Ryan. "Aku juga bangga padamu, Ryan. Kita mungkin tidak sempurna, tetapi kita sudah berhasil membuat perubahan, meski kecil, dan itu sudah cukup bagi kita." Mereka berdiri bersama, menatap gedung yayasan mereka yang baru dibuka. Di luar sana, hujan masih turun, tetapi di dalam hati mereka, ada matahari yang bersinar terang. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan, sebuah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan harapan, perjuangan, dan cinta yang tak pernah padam. Hari-hari setelah pembukaan yayasan itu berlalu dengan penuh kesibukan, tetapi juga dengan rasa kepuasan yang mendalam. Mereka mulai menerima orang-orang yang membutuhkan bantuan, memberikan mereka pelatihan, dukungan, dan kesempatan yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Ryan merasa seolah-olah ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, tujuan yang lebih besar dari sekadar hidup untuk dirinya sendiri. Alessia, yang selalu bekerja keras untuk mencapai impian mereka, merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh lagi. Malam itu, setelah seharian penuh kegiatan, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Di luar, hujan mulai reda, dan langit malam kembali terang oleh bintang-bintang yang berkilaan. "Alessia," kata Ryan dengan suara lembut,
Aku merasa kita sudah melangkah jauh dari yang aku bayangkan. Terkadang aku merasa seperti kita baru saja memulai. Tapi di sisi lain, aku tahu kita sudah membuat perbedaan. Alessia menatapnya. Matanya penuh dengan cinta. Kita memang baru saja memulai, Ryan. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Tetapi bersama, kita bisa melewati semua itu. Aku tidak pernah ragu tentang kita. Mereka tersenyum satu sama lain, saling menggenggam tangan dengan erat, menyadari bahwa mereka tidak hanya membangun masa depan mereka, tetapi juga memberi harapan bagi banyak orang di luar sana. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Waktu berlalu begitu cepat, dan dengan setiap langkah mereka, Ryan dan Alessia merasakan bahwa cinta mereka semakin tumbuh kuat, tak hanya dalam hubungan pribadi mereka, tetapi juga dalam misi yang mereka jalankan bersama. Yayasan yang mereka dirikan sudah mulai memberi dampak yang nyata, banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Dan Alessia merasakan kebahagiaan luar biasa melihat impian yang mereka bangun bersama menjadi kenyataan. Suatu pagi yang cerah, Alessia duduk di meja kerja di kantor yayasan, memeriksa laporan kegiatan terbaru. Di luar jendela, kehidupan kota terus berjalan seperti biasa, namun dalam hati Alessia, ada perasaan puas yang dalam. Semuanya berjalan lebih baik dari yang ia harapkan. Ryan, yang kini semakin aktif dalam membantu mengelola yayasan, datang dengan senyum di wajahnya, meskipun kursi rodanya masih memerlukan bantuan. Alessia, panggil Ryan lembut. Lihat ini. Alessia menoleh, melihat Ryan membawa sebuah surat besar yang tampaknya sangat penting. Apa itu? Tanya Alessia, sedikit penasaran. Ryan duduk di sampingnya dan membuka surat itu. Ini undangan untuk menerima penghargaan atas kontribusi kita di bidang sosial dan pemberdayaan orang-orang dengan keterbatasan. Alessia terkejut dan tak bisa menahan senyumnya. Ryan, ini luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan kita akan mendapat pengakuan seperti ini. Ryan menatapnya dengan bangga. Aku tahu kita tidak melakukan ini untuk mendapatkan penghargaan, Alessia. Tapi itu tetap sebuah pengakuan yang luar biasa. Semua kerja keras kita terbayar. Alessia menggenggam tangannya. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya tentang penghargaan. Ryan, ini adalah tentang bagaimana kita sudah mengubah banyak hidup. Setiap kali aku melihat mereka, aku merasa ini semua layak. Semua yang kita lakukan bersama, itu yang penting. Ryan tersenyum, merasakan kedalaman cinta yang sama. Aku juga merasa seperti itu. Kita bisa terus memberi lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan, tapi yang lebih penting, kita terus tumbuh bersama, Alessia, dalam segala hal. Alessia mengangguk, menatapnya dengan penuh cinta. Aku tak pernah merasa lebih lengkap daripada sekarang, Ryan. Kita membangun ini bersama. Kita mencapai semua ini bersama. Dan itu membuatku merasa kita tak akan pernah terpisah. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, malam penghargaan. Yayasan mereka diberi penghargaan atas dedikasi mereka dalam membantu orang-orang yang terpinggirkan. Di acara tersebut, Alessia dan Ryan duduk berdampingan, mengenakan pakaian formal yang elegan. Meskipun kenyataan mereka jauh dari kemewahan dunia luar. Ketika nama yayasan mereka dipanggil untuk menerima penghargaan, Alessia dan Ryan berpegangan tangan, berjalan menuju panggung dengan langkah penuh kebanggaan. Setiap langkah mereka adalah simbol perjuangan dan harapan yang telah mereka bangun bersama. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami, kata Alessia. Suaranya menggema di ruang penuh para tamu. Kami tidak akan berada di sini tanpa mereka. Ini adalah langkah kecil yang kami ambil bersama, dan kami berharap bisa terus memberi lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan. Ryan menambahkan dengan senyuman lebar, cinta adalah kekuatan yang tak terbatas, dan kami percaya bahwa setiap orang, tak peduli kondisi mereka, berhak untuk bermimpi dan mencapai tujuan mereka. Di bawah gemerlap lampu, mereka berdiri bersama, merasakan kebanggaan yang dalam, namun lebih dari itu, mereka merasa semakin dekat, semakin menyatu dalam komitmen mereka untuk terus membuat perbedaan. Kembali di rumah, setelah acara yang meriah itu, mereka duduk di ruang tamu, berdua saja. Lampu-lampu kota terlihat dari jendela. Namun di dalam rumah, suasana hangat terasa lebih nyata.
Alesya bersandar pada bahu Ryan, menutup mata sejenak. Aku tak pernah merasa lebih bahagia, Ryan, bisiknya. Lihat apa yang sudah kita capai. Kita sudah memberikan harapan kepada begitu banyak orang. Ryan memeluknya dengan lembut. Kita baru memulai, Alesya. Dan perjalanan kita tidak hanya tentang pengakuan, tetapi tentang setiap hidup yang kita sentuh, setiap perubahan kecil yang kita buat, kita masih punya banyak hal untuk diperjuangkan. Alesya menatapnya. Matanya berbinar. Apapun yang datang ke depan, kita akan hadapi bersama. Aku tahu kita selalu bisa. Ryan mengangguk, memegang tangannya erat. Cinta kita adalah yang terkuat. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Mereka duduk bersama dalam diam yang nyaman, mengetahui bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang apa yang mereka capai, tetapi tentang bagaimana mereka tumbuh dan berubah bersama. Cinta mereka terus berkembang, menjadi kekuatan yang lebih besar dari sekadar pasangan yang saling mencintai. Mereka adalah dua orang yang saling mendukung, membangun, dan membawa perubahan bagi dunia. Perjalanan panjang mereka bersama tidak pernah mudah, dan meskipun mereka sudah mencapai banyak hal, tantangan terbesar dalam hidup mereka belum berakhir. Setelah sekian lama berjuang, Ryan dan Alesya merasakan perubahan besar yang datang dalam hidup mereka. Perubahan yang menguji batas kesabaran dan cinta mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Alesya menerima panggilan yang mengubah segalanya. Panggilan itu datang dari seorang investor besar yang sebelumnya tertarik untuk mendanai yayasan mereka. Alesya mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya perlahan memucat saat ia mendengar syarat-syarat yang ditawarkan. Ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Ryan, kata Alesya dengan suara bergetar ketika ia meletakkan teleponnya dan menatap suaminya. Ryan, yang sedang duduk di kursi roda di samping meja, menatapnya penuh perhatian. Apa yang terjadi? Apa yang mereka tawarkan? Alesya menjelaskan dengan hati-hati. Mereka ingin mendanai yayasan kita, tapi dengan syarat bahwa mereka akan memiliki kendali penuh atas arah dan kebijakan yayasan. Mereka ingin mengubah visi kita, mengarahkannya ke hal-hal yang lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya kita impikan. Ryan terdiam. Matanya terbuka lebar saat ia mencerna apa yang Alesya katakan. Maksudmu, mereka ingin mengubah tujuan kita hanya untuk keuntungan mereka? Ya, jawab Alesya dengan berat hati. Mereka tidak peduli tentang nilai yang kita pegang. Mereka hanya melihat yayasan kita sebagai potensi untuk mendapatkan keuntungan. Ryan menatap Alesya. Matanya penuh dengan pengertian. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu mengubah apa yang sudah kita mulai. Alesya, kita sudah berjuang keras untuk ini. Ini bukan hanya tentang uang atau keuntungan. Alesya menghela nafas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, Ryan, tapi aku merasa terpojok. Jika kita menolak tawaran ini, kita mungkin kesulitan bertahan. Kita bisa kehilangan semua yang sudah kita bangun. Ryan meraih tangannya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap setia pada nilai kita. Kita sudah mencapai begitu banyak karena kita berpegang pada apa yang benar. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang apa yang kita yakini. Alesya menatap suaminya, merasakan keteguhan dalam setiap kata yang diucapkan. Kamu benar, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang apa yang benar. Jika kita menerima tawaran mereka, kita akan mengorbankan segalanya yang sudah kita perjuangkan. Malam itu, setelah diskusi panjang antara mereka berdua, Alesya dan Ryan memutuskan untuk menolak tawaran investor tersebut. Keputusan itu tidak mudah, tetapi mereka merasa yakin bahwa mempertahankan visi mereka jauh lebih penting daripada mendapatkan dana besar yang bisa mengubah arah yayasan mereka. Namun, keputusan itu datang dengan konsekuensi besar. Beberapa minggu kemudian, mereka menerima kabar bahwa yayasan mereka menghadapi kesulitan finansial yang serius. Tanpa suntikan dana yang mereka harapkan, mereka terpaksa mengurangi beberapa program dan proyek yang sudah berjalan. Alesya dan Ryan merasa tertekan. Namun mereka tetap berjuang bersama. Dalam satu malam yang sunyi, ketika hujan turun dengan deras, Alesya duduk di dekat jendela, menatap keluar. Ryan duduk di sampingnya, merasakan kepenatan yang sama. Alesya, kata Ryan, suaranya lembut,
Kita sudah membuat keputusan yang benar. Jangan biarkan kesulitan ini membuatmu ragu. Alessia menoleh, melihatnya dengan mata penuh kelembutan. Aku tahu, tapi kadang aku merasa seperti kita sedang berada di ujung jurang. Apa kita bisa bertahan? Ryan menggenggam tangannya, penuh keyakinan. Kita sudah bertahan sejauh ini, Alessia. Kita telah melalui banyak rintangan. Ini hanya satu lagi yang harus kita hadapi. Aku percaya kita bisa melewatinya. Alessia tersenyum dengan lembut, merasakan kedalaman cinta yang menguatkan dirinya. Aku percaya padamu, Ryan. Aku percaya pada kita. Beberapa bulan setelah itu, sebuah peluang tak terduga muncul. Sebuah organisasi internasional yang peduli dengan penyandang disabilitas dan pemberdayaan sosial menghubungi mereka. Mereka tertarik untuk berkolaborasi dengan yayasan mereka, menawarkan dukungan yang sangat dibutuhkan. Melihat peluang itu, Alessia dan Ryan tahu bahwa ini adalah hadiah dari keteguhan mereka dalam mempertahankan visi mereka. Kerja keras mereka membuahkan hasil, dan yayasan mereka mulai berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Hari itu, ketika mereka berdiri di depan gedung yayasan mereka yang telah berkembang pesat, mereka merasakan kebanggaan yang luar biasa. Meski perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, mereka telah berhasil mencapai titik tertinggi dalam perjuangan mereka. Ryan, kata Alessia dengan suara penuh haru, kita telah sampai di puncak. Ryan menatapnya. Matanya penuh cinta dan kebanggaan. Kita tidak hanya sampai di puncak, Alessia, kita sudah mengubah hidup banyak orang, dan kita melakukannya bersama. Alessia tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Kita akan terus berjalan bersama, Ryan. Tidak peduli apa yang akan datang, kita akan terus mencintai, terus berjuang, dan terus memberi. Setelah melalui serangkaian cobaan dan tantangan besar, Alessia dan Ryan kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. Yayasan mereka terus berkembang, dan dampak yang mereka buat semakin terasa di masyarakat. Meskipun perjuangan mereka tidak pernah benar-benar selesai, mereka merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Pada suatu pagi yang cerah, mereka duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir kopi bersama. Langit biru terbentang luas, dan suara burung-burung terdengar riang di sekitar mereka. Ini adalah saat-saat langka di mana mereka bisa menikmati waktu bersama, jauh dari kesibukan yayasan dan dunia luar. Alessia, kata Ryan, suaranya lembut namun penuh keyakinan, aku berpikir tentang masa depan kita. Tentang apa yang kita ingin capai dalam beberapa tahun ke depan. Alessia menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu pikirkan, Ryan? Ryan tersenyum, matanya penuh harapan. Aku ingin kita memperluas yayasan ini, tidak hanya di kota ini, tapi ke daerah-daerah lain. Kita bisa membangun pusat pemberdayaan di setiap kota besar untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Alessia memandangnya, mengangguk dengan penuh semangat. Itu ide yang luar biasa. Kita sudah memberi begitu banyak, tapi aku merasa kita masih bisa melakukan lebih banyak lagi. Ini bukan hanya tentang yayasan, ini tentang membangun komunitas yang lebih besar, yang saling mendukung. Ryan menggenggam tangannya, merasakan kebanggaan yang mendalam. Kita sudah mulai, Alessia. Ini baru permulaan. Mereka sadar bahwa meskipun dunia luar tampak penuh tantangan, kekuatan yang mereka butuhkan sudah ada dalam diri mereka sendiri, dalam cinta mereka, dalam komitmen mereka untuk perubahan, dan dalam jaringan komunitas yang telah mereka bangun dengan hati-hati. Pada awalnya, segalanya terasa sangat sulit. Mereka harus merancang ulang rencana keuangan mereka, melakukan pemotongan biaya, dan bekerja keras untuk mendapatkan dana dari sumbangan individu dan organisasi kecil. Namun, mereka menemukan cara baru untuk bertahan hidup dengan mengandalkan semangat yang tidak pernah padam dan kepercayaan yang telah mereka tanamkan dalam yayasan mereka. Mereka memulai dengan mengadakan beberapa acara penggalangan dana yang lebih personal. Acara-acara tersebut menyatukan masyarakat, mengingatkan orang-orang tentang pentingnya tujuan mereka. Banyak orang yang tergerak untuk membantu, tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan waktu dan keterampilan mereka. Ini menjadi momentum yang mereka butuhkan. Selama perjalanan ini, mereka juga menemukan dukungan dari teman-teman lama dan kolega yang peduli dengan visi mereka.
Beberapa perusahaan lokal menawarkan bantuan, memberikan hibah kecil yang sangat berharga untuk memulai kembali beberapa proyek yang telah terhenti, meskipun tidak sebesar yang mereka harapkan. Setiap langkah kecil memberi mereka harapan. Ryan, meskipun dengan keterbatasannya, tetap menjadi figur yang menginspirasi banyak orang. Kehadirannya di acara-acara tersebut memberi semangat lebih bagi orang-orang yang merasa putus asa. Ia berbicara dengan hati, berbagi pengalamannya, dan meyakinkan orang-orang bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah sesuatu yang sangat berharga. Alessia, di sisi lain, bekerja tanpa lelah di balik layar. Ia merancang strategi baru untuk meningkatkan visibilitas yayasan, bekerja sama dengan media lokal untuk memperkenalkan proyek-proyek mereka. Ia juga mendekati beberapa tokoh masyarakat untuk memastikan yayasan mereka mendapat perhatian yang layak. Bersama, mereka menyatukan kekuatan mereka. Meskipun tantangannya besar, mereka semakin yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya bersama. Hari-hari itu terasa berat, namun saat mereka merasakan sedikit kemajuan, itu memberi mereka kekuatan baru. Suatu pagi yang cerah, setelah beberapa bulan penuh perjuangan, mereka melihat hasil dari kerja keras mereka. Yayasan mereka mulai mendapat pengakuan kembali, proyek-proyek mereka yang terhenti kini dilanjutkan, dan lebih banyak orang mulai berdonasi. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa meskipun dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian, apa yang mereka miliki cinta mereka satu sama lain dan keyakinan pada tujuan mereka adalah fondasi yang kuat. Mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit, bahkan setelah kemunduran terbesar dalam hidup mereka. Tahun-tahun berlalu, dan yayasan yang hampir runtuh itu kini menjadi salah satu organisasi yang paling dihormati di bidangnya. Ryan dan Alessia, yang telah melewati berbagai cobaan, akhirnya merasakan buah dari pengorbanan mereka. Mereka melihat dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh harapan sebuah dunia yang mereka bangun bersama, dengan cinta yang tulus dan niat yang kuat. Mereka kini memiliki lebih banyak pusat pemberdayaan di berbagai kota, membantu ribuan orang yang sebelumnya merasa tak berdaya. Ryan, meskipun tetap menggunakan kursi roda, adalah simbol ketabahan dan semangat tanpa batas. Alessia, dengan tekadnya yang kuat, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana untuk berjuang demi tujuan mereka. Pada suatu sore yang tenang, mereka berdiri di depan pusat pemberdayaan terbaru mereka, menatap ke arah komunitas yang telah mereka bantu bangun. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan pengorbanan dan tantangan, mereka tidak pernah menyerah. Bersama, mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ryan memandang Alessia dengan penuh cinta. Kita sudah melewati semuanya. Alessia, aku tidak pernah membayangkan kita bisa sampai di sini. Alessia tersenyum, meraih tangannya dengan lembut. Dan kita masih akan terus berjalan. Ryan, masih banyak yang harus kita lakukan, tapi aku tahu kita akan selalu bersama. Mereka berdiri berdampingan, menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan terus berjalan bersama, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Karena, pada akhirnya, cinta dan komitmen mereka adalah kekuatan yang tak terbatas. Tamat. Itulah akhir dari kisah Ryan dan Alessia, sebuah perjalanan penuh pengorbanan, perjuangan, dan kebangkitan. Mereka menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan, ada selalu cahaya yang bisa ditemukan, dan bahwa cinta yang tulus mampu mengatasi segala halangan.